Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billah. Wa ba'd. Sahabat-sahabat KKC yang saya banggakan. Salah satu isu yang paling sensitif di kalangan suami istri secara khusus atau masyarakat kita secara umum terkait dengan dunia pernikahan adalah masalah poligami. Poligami adalah salah satu praktek pernikahan di mana seorang laki-laki atau seorang suami memiliki lebih dari satu istri dengan status yang sama. Dalam arti kata, poligami ini beda dengan serong atau selingkuh dalam arti kata ketika seseorang itu berhubungan secara intim dengan wanita lain yang bukan istrinya, tidak dengan status menikah. Nah, poligami ini ya adalah ketika seorang suami atau seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri, di mana perempuan yang kedua atau perempuan yang ketiga atau perempuan yang keempat itu juga dinikahi sebagaimana perempuan yang pertama atau istri yang pertama, meski ya ada yang dinikahi secara resmi, ada yang dinikahi secara terbuka, dan ada yang dinikahi tidak secara resmi, tertutup, atau yang kadang-kadang atau biasa kita sebut dengan pernikahan secara siri. Nah, pada kesempatan ini, sahabat KKC yang saya hormati, saya tidak bermaksud mengulas tentang hukum pernikahan siri tersebut. Tapi pada kesempatan ini, saya ingin mengulas atau mengangkat beberapa faktor. Mengapa ada wanita yang mau, baik secara sukarela ataupun tidak, untuk kemudian menjadi istri kedua atau istri ketiga, bahkan istri keempat. Nah, ada beberapa penelitian yang dilakukan, baik secara domestik ataupun di luar negeri. Mencoba mengulas, membuka kenapa ada seorang wanita yang siap dan mau menjadi istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat. Terlepas daripada kontroversi dan penolakan beberapa pihak terhadap status istri kedua hingga istri keempat tersebut. Yang pertama, sahabat KKC yang saya banggakan, seorang wanita mau dipoligami atau mau menjadi istri kedua ketika faktornya itu adalah faktor materi. Dan boleh dikata salah satu faktor, salah satu sebab yang dominan dalam praktek poligami disebabkan oleh materi, terutama di kota-kota besar. Ya. Salah satu penelitian di Eropa mengatakan bahwa faktor ekonomi adalah merupakan faktor yang dominan dari praktek-praktek poligami di kota-kota besar. Mungkin karena sang wanita tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap, atau mungkin dia telah memiliki pekerjaan tapi kemudian tidak mencukupi, ataukah sebab yang lain yang kemudian melahirkan dorongan untuk menerima status sebagai istri kedua atau istri ketiga karena dorongan ekonomi tersebut. Jamak terjadi, misalnya, mohon maaf, tidak bermaksud menyudutkan atau merendahkan di kalangan selebritis atau di kalangan artis. Di salah satu berita infotainment di salah satu televisi mengatakan bahwa ada satu dua, kalau tidak bisa dikatakan beberapa artis itu kemudian tidak mengungkap status dirinya sebagai istri simpanan atau sebagai istri kedua, istri ketiga, karena memang dia tidak yakin, tidak percaya diri dengan statusnya tersebut. Yang kemudian setelah ditelusuri, dia menjadi istri kedua, istri ketiga. Sebabnya secara singkat adalah faktor materi atau faktor ekonomi. Itu adalah faktor yang pertama. Faktor yang kedua
Mengapa seorang wanita ingin dipoligami adalah karena faktor status sosial. Misalnya, dia dinikahi oleh seorang kiai, seorang ulama, atau seorang tokoh agama, meskipun tentu saja tidak didominasi atau tidak dimonopoli oleh kalangan agamawan saja. Ya boleh saja praktek poligami ini dilakukan oleh tokoh masyarakat yang kemudian istri kedua atau istri ketiga atau istri yang dipoligami itu kemudian melihat ada status sosial yang cukup berwibawa, menaikkan derajat sosialnya di kalangan masyarakat, ya, meskipun dia mengetahui dan memahami bahwa dia tidak menjadi istri satu-satunya atau tidak menjadi istri pertama dari sang suami tersebut. Ketika dia menjadi istri seorang kiai, maka dia menjadi nyai di pesantren tersebut. Atau ketika dia menjadi istri kedua dari seorang anak kiai, maka dia menjadi menantu dari kiai tersebut. Atau ketika dia menjadi istri kedua atau istri ketiga dari seorang tokoh masyarakat, maka setidaknya status sosialnya pun juga terupgrade, terdongkrak dengan statusnya tersebut. Maka sebab kedua yang bisa kita sebutkan mengapa seseorang itu rela atau wanita itu rela dipoligami, karena status sosial. Yang ketiga, sahabat KKC yang saya banggakan, karena seorang wanita ingin memiliki suami yang sehat. Dalam arti kata, faktornya dia ingin dipoligami adalah faktor seksual. Kita tidak bisa mencibir atau tidak bisa merendahkan seorang wanita yang mencari suami, ya, meski dengan status sebagai istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat, karena faktor seksual tersebut. Karena itu adalah merupakan kebutuhan yang sangat manusiawi bagi setiap manusia. Wanita atau pria yang sehat pasti menginginkan hubungan seksual yang memenuhi hasratnya, yang sehat. Ada seorang lelaki, ya, yang Allah berikan kemampuan dan kesehatan, kekuatan untuk melayani istrinya lebih dari satu orang. Yang oleh perempuan lainnya pun itu juga menjadikannya sebagai salah satu sebab untuk kemudian dia, ya, menerima pinangan atau menerima status sebagai istri kedua atau istri ketiga karena faktor lelaki tersebut memiliki kekuatan dan kemampuan tersebut. Maka sebab ketiga yang bisa saya sebutkan adalah faktor seksual atau faktor kemampuan lelaki atau ketika seorang lelaki itu sehat. Itulah yang mendorong seorang wanita untuk menerima statusnya sebagai istri kedua atau istri ketiga atau istri keempat. Nah, kemudian faktor keempat yang dapat saya sebutkan adalah faktor cinta. Beberapa kasus yang kami temukan dari praktek-praktek poligami, seorang wanita siap dan mau menjadi istri kedua dari suaminya, itu karena faktor sang suami adalah teman sekolah, baik di SMP ataupun di SMA ataukah ketika kuliah. Istilahnya cinta lama bersemi kembali. CLBK. Bertemu dalam salah satu momen, lalu kemudian cinta lama itu bersemi kembali, meskipun akhirnya sang wanita tahu bahwa sang laki-laki itu telah menikah, tapi karena dorongan cinta yang sangat kuat, mungkin karena ingin bernostalgia, memori kebersamaan yang sedemikian indah, lalu kemudian ingin mengulanginya bersama lagi, itulah mendorong sang wanita siap untuk dipoligami. Kemudian yang kelima adalah faktor agama. Adanya beberapa ayat, adanya beberapa hadis, ya, yang menunjukkan dan dipahami, diyakini sebagai salah satu dasar normatif bahwa poligami itu disyariatkan. Itulah mendorong kemudian seorang wanita mau untuk menjadi istri kedua atau selebihnya. Mereka meyakini bahwa praktek poligami itu adalah hal yang disyariatkan, hal yang dibolehkan. Apatah lagi ketika dia meyakini bahwa sang suami mampu untuk berbuat adil atau mau berusaha untuk berbuat adil, sehingga itu kemudian menghilangkan keraguan dia. Sehingga kemudian faktor agama ditambah dengan kesungguhan sang suami ataukah ditambah dengan kemauan sang suami untuk mempraktekkan dan berusaha untuk adil, menyatu untuk menjadi salah satu sebab seorang wanita itu ingin dipoligami. Kemudian sebab yang ke-6 adalah minimnya jumlah laki-laki.
Sebab ini tentu adalah sebab yang mungkin di Indonesia sulit untuk diterima. Tapi di beberapa negara, minimnya jumlah laki-laki itu adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Ya, di Estonia, di Rusia, di Lituania, ya negara-negara ini, dan boleh dikata beberapa negara Eropa lainnya, itu mengalami ya krisis dalam arti kata jumlah penduduk laki-lakinya lebih sedikit. Ya. Sehingga itu tidak bisa dinafikan menjadi salah satu sebab untuk kemudian ya seorang wanita dari negara-negara tersebut siap untuk dipoligami. Karena untuk menikah dengan laki-laki dari negara yang berbeda, kadang-kadang tidak menjadi urusan yang mudah bagi negara-negara tertentu. Kemudian, sebab yang ketujuh adalah adanya regulasi atau kebijakan negara yang membolehkan, bahkan menganjurkan, bahkan mendorong penduduknya, warganya yang laki-laki untuk mempraktekkan poligami. Apakah disebabkan oleh pengambil kebijakan di negara tersebut, ya, melihat atau meyakini sisi spiritualisme dari kebijakannya tersebut, ataukah karena ingin meretas daripada masalah kemiskinan, masalah sosial, atau masalah-masalah lainnya. Tapi di beberapa negara, ya, itu kemudian menyerukan dan mendorong penduduknya, warganya yang laki-laki untuk melakukan praktek poligami. Seperti di Libya, seperti di Kenya, ya kalau tidak khilaf, negara-negara ini dan juga negara-negara lain, pemerintahnya secara resmi membolehkan bahkan menganjurkan warganya yang laki-laki untuk mempraktekkan poligami tersebut. Nah, sahabat-sahabat KKC yang saya banggakan, tentu saja alasan-alasan ini ada yang mengatakannya sebagai debatable, sebagai sesuatu yang bisa diperdebatkan. Ya, dan itu hal yang sangat wajar. Ya, ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang pro, ada yang kontra. Itu hal yang sangat wajar. Mengapa? Karena sekali lagi, poligami adalah isu, adalah wacana, adalah satu praktek pernikahan yang tidak semua kita bisa menerimanya secara utuh, secara lapang. Tetapi satu sisi, ketika ada seorang wanita yang siap menjadi istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat, jangan secara emosional kemudian kita menjudge dia, kemudian melabeli dia dengan istilah-istilah yang sangat negatif. Wanita perebut suami orang, pelakor, dan lain sebagainya. Karena boleh jadi dia memiliki sebab-sebab tertentu yang kemudian kita tidak sampai kepada sebab tersebut. Kita tidak tahu sebab tersebut. Ya, tapi kemudian dialah yang mengalaminya, dia yang berada pada posisi tersebut, dan kemudian dialah yang menentukan sikap bahwa dia harus siap untuk kemudian menjadi istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat. Kemudian, sebab yang kedelapan, mengapa seorang wanita ingin siap dipoligami? Karena kebaikan diri, kebaikan hati sang suami atau seorang laki-laki. Ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa attitude, kebaikan diri, sifat gentleman bagi seorang laki-laki, oleh seorang laki-laki, itu bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi lawan jenisnya. Mungkin dia tidak terlalu gagah, mungkin dia tidak kaya, mungkin dia tidak populer, dia bukan juga tokoh masyarakat, tapi kemudian dia menjadi laki-laki yang jantan dalam arti kata, dia mampu memperlakukan wanita, sehingga kemudian sang wanita merasa sangat tersanjung dengan perlakuan laki-laki tersebut. Sehingga akhirnya seorang wanita ya dengan sikap, dengan perlakuan daripada laki-laki itu kemudian meruntuhkan atau mampu mempengaruhi pilihannya dan akhirnya siap untuk menjadi istri kedua atau istri ketiga bagi laki-laki tersebut. Dia tahu posisinya tidak akan nyaman, ya, bukan sebagai istri pertama atau bukan sebagai istri satu-satunya. Tapi ketidaknyamanan itu terkalahkan oleh rasa nyaman lainnya ketika dia berduaan atau ketika dia bersama dengan suaminya, yang kemudian sang suami mampu memperlakukan dia dengan segala kebaikan-kebaikan atau membuat sang wanita merasa menjadi wanita yang sempurna. Kemudian yang terakhir yang bisa saya sebutkan, mengapa seorang wanita ingin dipoligami? Ya, karena sang wanita atau istri pertama tidak mampu untuk melayani suaminya secara maksimal. Sehingga kemudian dia meminta ya sang suami untuk mencari wanita lain, ya, mencari wanita lain yang kemudian wanita lain atau istri kedua atau istri ketiga inilah yang bisa menutupi daripada ketidakmampuan sang istri pertama untuk melayani sang suami.
baik layanan-layanan secara fisik atau seksual, ataukah layanan-layanan lainnya. Ketika sang istri pertama mungkin karena faktor sakit, atau karena faktor-faktor kesibukan, atau faktor lainnya, yang kemudian sang istri pertama menyadari bahwa ada hak-hak suami yang tidak bisa dia layani, tidak bisa tunaikan secara maksimal, kemudian mendorong dia untuk mengizinkan sang suami menikah lagi, dengan harapan istri kedua atau istri ketiga lah yang bisa menutupi kekurangan-kekurangan istri pertama, dan akhirnya itulah yang menjadi salah satu sebab kemudian poligami ini juga dipraktekkan. Mudah-mudahan kita semua, sahabat KKC yang saya banggakan, diberikan karunia oleh Allah, keluarga yang sehat, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, karena baik praktek monogami ataupun praktek poligami dilakukan oleh kita semua, tujuannya hanya satu, mewujudkan keluarga yang bahagia, mewujudkan keluarga yang sehat, mewujudkan keluarga yang harmonis. Mudah-mudahan demikian. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.